Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, di manakah Allah bertempat sebelum Dia menciptakan langit dan bumi? Aina Allah qabla an yakhluqa samawati wal ardi, atau samai wal ard. Di manakah Allah sebelum Dia menciptakan langit dan bumi? Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, tidak pantas menanyakan tempat kepada yang sudah ada sebelum tempat itu ada. Jadi sebelum ada tempat, Dia sudah ada, yang Maha Dia. Kemudian baru menciptakan berbagai-bagai tempat. Tidak pantas menanyakan tempat kepada Dia yang menciptakan tempat. Tidak pantas menanyakan tempat kepada Dia yang sudah ada sebelum tempat itu ada. Apalagi tempat itu sifatnya materialisme, benda, sifatnya kecil. Sedangkan Allah itu maha besar, tak setara dengan benda-benda. Sebesar apapun benda itu kecil di sisi Allah. Makanya Allah tidak memerlukan benda. Kalau kita bandingkan dengan kitab Taurat, Injil, ada mengatakan tidak ada langit, bumi atau suatu tempat sebesar apapun, tidak ada tempat yang mampu menampung Allah. Ini mungkin mereka berbicara secara fisik juga. Tidak ada yang mampu menampung Allah. Baiklah, tapi itu bahasa kitab Taurat, karena kebetulan saya dosen ilmu perbandingan agama. Jadi saya banyak membaca kitab-kitab perjanjian lama. Termasuk juga itu khuliqa Adam ala suratihi. Adam diciptakan atas gambar bentuknya. Itu sebetulnya artinya Allah menciptakan Adam atas bentuk yang dipilihnya. Jadi bentuk yang terpilihlah Adam itu dari sekalian banyak bentuk-bentuk yang diciptakan Allah. Kerangka-kerangka untuk menjadikan makhluk, sekian banyaknya kerangka-kerangka itu dipilih oleh Allah kerangka yang terbaik. Itulah diciptakannya manusia. Jadi khuliqa Adam ala suratihi, diciptakan Adam atas bentuk yang pilihannya, yang terpilih. Apalagi Nabi Adam memang dipilih oleh Allah untuk jadi khalifah. Nabi Muhammad, Nabi terakhir bergelar Muhammad Al-Mustafa. Nabi-nabi itu orang pilihan semuanya. Umpamanya Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatamul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, Nabi Muhammad orang pilihan. Jadi ala suratihi itu ala surah, atas bentuk-bentuk yang dipilih oleh Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang itu berasal dari kitabnya Taurat, kitab Kejadian, pasal 1 ayat 26 perjanjian lama. Jadi kitab Kejadian, Ulangan, Bilangan, Yosua, Imamat, sampai kepada kitab Hakim-Hakim, ada 66 kitab. Nah, di antaranya pasal 26 ayat 1 ayat 1 pasal 1 ayat 26 menyatakan khuliqa Adam ala surati. Nah, kitab Kejadian itu tentang asal mulanya alam semesta ini disebutkan di dalam kitab Genesis atau kitab Kejadian itu dalam kitab Taurat. Nah, saya baru saja membaca kitab Taurat itu, kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai 14.
Inilah perjanjianku dengan seluruh manusia di permukaan bumi, bahwa setiap laki-laki harus disunat. Itu di dalam kitab Kejadian, kitab Perjanjian Lama atau kitab Taurat, Moses. Inilah perjanjianku dengan seluruh umat manusia, bahwa setiap laki-laki harus dikerak kulit khitannya, harus disunat, baik dia orang Yahudi maupun orang yang menumpang di rumahmu, apakah itu tetanggamu di lingkunganmu, yang laki-laki diantaranya harus disunat kulit khatannya, hanya ujungnya saja sedikit demi kebersihan. Nah, yang paling berbahaya itu ayat yang ke-14. Apa pada ayat yang ke-14 itu? Siapa yang tidak disunat, maka dia harus dilenyapkan dari permukaan bumi. Ini kenapa tadi soal tentang Abu Lahab, Abu Jahal kok sampai ceritanya kepada kitab Taurat? Nah itu tadi itu, gara-gara saya membacakan pasal 1 ayat 26, khuliqa Adam ala suratihi. Nah, diciptakan Adam atas bentuk kerangka yang dipilih oleh Allah. Jadi kata-kata istofa, innallaha astafa Adam, Allah juga memilih Adam, Allah memilih Nabi Muhammad. Jadi Allah memilih kerangka yang terpilih di antara hambanya adalah kerangka manusia yang terbaik. Itu disebut ala suratihi. Manusia diciptakan atas bentuk pilihan, terpilih dari kerangka yang ada, yang sudah dipersiapkan, dirancang oleh Allah. Baiklah, baik saudara sekalian, kembali kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai salah cara. Cara yang benar adalah kembali kepada ulama yang mengerti Al-Quran dan Sunnah. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena banyak orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa memahami. Pertama, syaqul kalamnya dia tidak mengerti. Yang kedua, asbabun nuzulnya dia tidak mengerti. Yang ketiga, susunan kata-katanya, namun sarafnya dia tidak mengerti. Yang lebih parah lagi adalah ilmu balaghahnya dia tidak mengerti. Ayat-ayat mutasyabihat dengan ayat-ayat muhkamat dia tidak mengerti. Jadi kalau tidak mengerti ilmu balaghah, sedangkan Al-Quran ini sastranya sangat tinggi. Ketinggian sastra Al-Quran ini kalau tidak dipahami nanti bisa salah kembali. Umpamanya Al-Quran Al-Karim banyak bercerita tentang alam semesta. Umpamanya وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Nah, seluruhnya dengan perhentian huruf dal. Kan indah sastranya itu. Nah, coba kalau kita tidak belajar balaghah,
Ini apa pula maksudnya? Kok sama-sama ujungnya D semua, dal semua. Masya Allah. Itulah pentingnya ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Apalagi tafsir Al-Quran bil ilmi wal ma'arif, menafsirkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan sains dan budaya. Masya Allah. Nah, di mana Allah sebelum makhluk diciptakan atau sebelum Allah menciptakan. Jadi qabla ay yakhluqa khalqahu, sebelum Allah menciptakan khalquhu ini makhluknya, di mana dia? Fi amain. Di ama, di mana amain itu? Fauqa, laisa fauqahal hawa, di atasnya tidak udara, tidak ada udara. Wa tahtihal hawa, di bawahnya juga tidak ada udara. Jadi apa maksudnya itu? Jadi ama itu disebutkan itu bukan tempat, menunjukkan bahwa Allah itu tidak bertempat, karena amain fi amain itu bukan tempat. Jadi Allah itu terhina dia kalau kita sebutkan suatu tempat, karena tempat itu kecil, sedangkan Allah maha besar. Tidak cocok kalau disebutkan Allah bertempat. Maha suci Allah dari tempat, maha suci Allah dari sifat makhluk, maha suci Allah dari turun naik seluruh sifat makhluk, karena makhluk itu dhaif, sedangkan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa segala-galanya dengan kekuasaan yang absolut, kekuasaan mutlak. Nah, ini kita dengarkan. Kalau yang dijawab ama merupakan ama ini makhluk, kontradiksi. Nah, ini pendapat seorang pembahas dari Jawa Timur, bahkan dari Madura. Beliau ini kental dengan kitab-kitab kuningnya. Namanya Ustadz Gus Sani Uye. Nah, ini kental dengan kitab-kitab kuningnya. Nah, kita dengarkan, ini penting sekali. Walaupun beliau masih muda, kalau umur saya hampir 70 tahun, kalau beliau ini mungkin 27 tahun atau paling tinggi 37 tahun, ada juga 7-nya. Tapi tajam sekali pembahasannya, mengena sekali. Buku-buku yang belum sempat saya baca di pesantren dulu, beliau sekarang masih mengajar di pesantren, beliau membaca buku itu, bahkan punya. Saya tak punya buku itu, ya karena keterbatasan orang tua lah dahulu, dan kita pun tidak pula merasakan hal itu sangat penting seperti sekarang ini. Nah, untunglah di akhir-akhir ini karena medsos itu begitu gencarnya, dengan mudahnya kita bisa belajar kitab kuning kembali. Jadi sisa-sisa tonggak-tonggak dulu yang belum begitu tersambung, sekarang bisa disambung lagi. Allahu Akbar. Lanjut Gus Sani Uye dari Jawa Timur. Di mana Allah sebelum Allah menciptakan makhluk, lalu dijawab Allah di ama. Ama itu kata pras tempat. Tempat itu makhluk atau bukan? Sementara pertanyaan penanya, di mana Allah sebelum Allah menciptakan makhluk? Dan ama itu kalau diterjemah sebagai tempat, dan kita tahu ama atau tempat, kalau dimanai tempat ya, kalau dimanai tempat. Tempat itu kan juga makhluk Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita secebis kita kutip, sedikit kita kutip, tapi ini maknanya sangat tinggi sekali. Jangan sampai kita menjadi syirik kepada Allah gara-gara kita menyebutkan Allah itu bertempat. Ya, disebutkan Allah itu bertempat di aras. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu bukan zat Allah, tapi sifat Allah, artinya menaungi. Ar-Rahman itu menaungi dengan kasih sayangnya. Jadi Allah menaungi aras. Jadi istawa di sana artinya istaula, menaungi. Allah menaungi aras. Apa pentingnya Allah menaungi aras? Karena di seluruh makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah, yang paling rumit, yang paling besar adalah aras. Sekian, terima kasih. Nanti kita
kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.